Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji untuk Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Karena dengan karunia-Nya lah maka kita dimudahkan untuk mendapatkan pengajaran ilmu secara jarak jauh online seperti saat ini. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tercurah untuk Nabi Muhammad dan para nabi dan utusannya. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan penuntut ilmu dunia kedokteran dimanapun Anda berada, sistem sirkulasi merupakan sistem yang sangat penting dalam menopang kehidupan makhluk biologis. Dari organisme bersel satu sampai yang lebih kompleks membutuhkan sistem sirkulasi untuk mendapatkan nutrisi dan membuang sisa metabolit yang digunakan dalam kehidupannya. Pada makhluk bersel satu, seperti pada bakteri dan protozoa, sistem sirkulasi dilakukan secara sederhana dengan metode pasif maupun aktif. Secara pasif dilakukan tanpa sel, tanpa susah payah menggunakan energi. Misalnya dengan adanya difusi, yakni perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau osmosis, yakni perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semi-permeable. Pada hewan vertebrata, yakni hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, misal seperti serangga, mereka mempunyai sistem sirkulasi darah terbuka dengan alat transportasi berupa hemolimf, yakni darah yang mengalir tidak di dalam pembuluh darah. Pada vertebrata yang lain, pada cacing misalnya, sistem sirkulasi menggunakan alat pompa jantung yang masih primitif berbentuk 5 buah lengkung aorta. Pada organisme yang lebih kompleks yang mempunyai tulang belakang vertebrata, organisme seperti Pisces atau ikan, amfibi seperti kodok, reptil seperti kadal, aves seperti jantung, seperti burung, jantung mulai berkembang. Adapun pada mamalia, manusia sebagai makhluk yang paling maju perkembangannya, jantung telah berkembang secara final dengan adanya jantung yang sempurna dan pembuluh darah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah garis besar anatomi jantung dan pembuluh darah. Karena berupa garis besar, untuk itu diharapkan Anda selaku mahasiswa dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tidak dari kuliah ini saja, tapi dari sumber-sumber yang lain. Pada akhir dari perkuliahan ini diharapkan saudara dapat mengetahui dan memahami alat sistem sirkulasi manusia berupa organ jantung dan pembuluh darah, sehingga dapat bermanfaat untuk diterapkan pada pencegahan dan pengobatan penyakit pada manusia. Baiklah, kita akan melangkah pada pembahasan yang lebih lanjut. Baik saudara-saudara, pada gambar video pertama ini saya akan tunjukkan posisi anatomis dari jantung di dalam rongga toraks, rongga dada kita. Jantung menempati sebuah tempat yang sangat kokoh dalam rongga toraks, dilindungi oleh tulang sternum di depan. Anda bisa melihat di sini. Di sini ada tulang dada yang kita sebut sebagai tulang pedang. Ya. Kenapa namanya tulang pedang? Karena bentuknya seperti pedang. Ya. Kita bisa melihat di sini ada pedang ini, corpus of sternum yang kita sebut sebagai tulang pedang. Kemudian ada manubrium sterni atau nama lainnya bahasa Indonesia adalah gagang pedang. Kemudian ada processus siboidus, yakni ujung pedang. Jantung terletak di belakang dari tulang dada ini. Kalau kita buka maka akan tampak jantung ada di balik dari tulang dada ini. Kemudian saudara-saudara, secara anatomis jantung ini berada di dalam berada di tengah-tengah dari dua lobus paru-paru kita. Kita melihat di slide yang lain. Ini adalah posisi jantung yang diapit oleh dua paru-paru yang sangat spongy, yang sangat empuk. Sementara di depan dan di belakang jantung diliputi oleh organ yang sangat keras. Ya. Ini paru-paru kanan ada 3 lobus, paru-paru kiri ada 2 lobus. Kalau kita buka
maka akan tampak di sini bagaimana percabangan dari pembuluh darah paru-paru di dalam paru-paru, percabangan pembuluh darah jantung di dalam paru-paru ya. Nah, kita kembali lagi. Kemudian saudara-saudara, ini adalah permukaan jantung bagian depan, dimana di sini kita dapati ada dua bagian. Ini jantung kanan terdiri dari atrium dan ventricle ya, atrium dan ventricle. Kemudian yang sini adalah jantung kiri, atrium kiri, ventricle kiri ya. Ini atrium kanan dan ventricle kanan ya. Kalau kita buka atrium kanan, maka akan tampak di sana. Nah, ini permukaan atrium dilihat dari arah atrium. Di sana ada tampak katup-katup atrioventricle yang jumlahnya 3 di sini. Kalau kita buka atrium kiri, maka akan tampak juga katup-katup yang jumlahnya 2, katup atrioventricle jumlahnya 2. Ini atrium kiri. Kalau ini atrioventricle kanan ya, karena jumlahnya 3 kita sebut trikuspid. 1, 2, 3 ya. Ini sisi depan, sisi belakang, posterior, anterior, sisi septum. Sementara yang sebelah kiri ada sisi anterior dan sisi posterior. Ini lebih dikenal dengan katup mitral. Yang kiri ada 2, yang kanan ada 3, trikuspid ya. Kemudian kalau kita buka permukaan ventricle, maka akan tampak di sini bagaimana ventricle kanan itu di dalamnya dipenuhi dengan otot-otot yang memfiksasi, menahan katup ini supaya tidak tersingkap ke arah atrium. Ini adalah otot musculus papillaris. Karena katupnya 3, muskulusnya pun, ototnya pun ada 3 ya. Ini yang musculus papillaris anterior, musculus papillaris posterior, dan ini musculus papillaris septalis ya, sesuai dengan jumlah banyaknya katup atrioventricle ya. Dan dia memegangi musculus papillaris ini, otot papillaris ini memegangi katup AV melalui sebuah tendon yang kecil yang kita sebut sebagai chorda tendineae ya. Dan kita bisa melihat di sini betapa tipis ventricle kanan ototnya daripada ventricle kiri. Kemudian saudara, ini mungkin tampak katup-katup atrioventricle, dan ini katup pulmonar, yang ini katup aorta. Nah, ini gambaran dari gambar video dari visible body. Kita masuk ke gambaran yang lebih rinci ya, saudara-saudara. Jadi ketika kita membuka dinding dada untuk pertama kali, maka kita tidak bisa langsung melihat anatomi jantung secara rinci. Karena apa? Karena jantung terbungkus di dalam sebuah bungkus yang kita sebut sebagai perikardium. Peri artinya pembungkus, kardium artinya jantung. Perikardium ya. Dengan adanya perikardium ini, maka jantung terfiksasi, tidak bisa bergerak kemana-mana ketika dia berdenyut. Anda bisa melihat di sini, perikardium ini merupakan jaringan ikat yang sangat kuat, di mana dia tertanam ya, dia tertanam, terikat kuat dengan jaringan otot diafragma yang terletak di bawahnya. Nah, ini adalah kubah diafragma, di mana kubah diafragma ini membatasi rongga toraks yang ditepati oleh jantung dan paru-paru dengan rongga abdomen yang ada di bawah. Ini adalah kubah diafragma. Nah, ini yang namanya perikardium ini, dia terikat kuat dengan
diafragma, sehingga jantung yang dia bungkus oleh perikardium itu ketika dia berdenyut dia tidak akan berjalan, tidak akan bergerak ke sana kemari. Coba Anda bayangkan kalau apa yang terjadi kalau misalnya perikardium ini tidak ada, maka ketika jantung ini berdenyut maka dia bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dan lain sebagainya. Ini tentu secara fungsional tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu Anda diberikan bekal oleh Sang Pencipta dengan diberikan pembungkus jantung yang namanya perikardium. Dan kita bisa melihat di sini, demikian juga paru jantung dibungkus oleh perikardium. Paru-paru pun demikian juga, dia dibungkus oleh sebuah selaput yang namanya pleura. Dia dibungkus oleh pleura, sehingga ini semua membuat gerakan paru-paru ketika mengembang, mengempis, mengembang, mengempis itu tidak akan bergesekan langsung dengan diafragma ataupun jantung di kiri kanannya atau pembuluh darah di kiri kanannya. Ya, dengan adanya pergerakan paru-paru berada di dalam sebuah selubung pleura, maka dia bisa bergerak dengan bebas, menggelincir di antara permukaan diafragma, di antara dengan permukaan jantung, karena adanya permukaan pleura yang licin, pembungkus paru-paru yang kita sebut sebagai pleura. Sebagaimana pleura itu terdiri dari dua bagian, di sini ada pleura parietalis yang nempel langsung dengan organ-organ di sekeliling dari paru-paru. Ada juga pleura parietalis. Jadi ketika pleura ini membungkus permukaan sebelah luar dari organ-organ sekeliling jantung, kemudian dia akan melipat, kemudian akan masuk lagi membungkus paru-paru. Jadi pleura itu membungkus paru-paru dua kali. Yang pertama bungkusan pleura yang langsung membungkus paru-paru yang kita sebut sebagai pleura parietalis, ya. Kemudian yang kedua pleura visceralis. Kemudian yang kedua dia akan membungkus organ sekeliling paru-paru yang namanya pleura parietalis, ya. Jadi ada dua pleura parietalis dan pleura visceralis, ya. Demikian juga dengan perikardium. Perikardium pun mempunyai dua struktur yang pertama perikardium parietalis yang dia menempel dengan organ-organ di kiri kanan atas jantung, dan yang kedua adalah pleura perikardium visceralis. Nah, ini kita buka perikardium parietalis, kita buka, maka akan tampak di sini bentukan jantung yang masih diliputi oleh lemak. Nah, liputan lemak dan sebagainya ini merupakan bagian dari pleura visceralis, perikardium visceralis. Perikardium visceralis yang membungkus jantung secara langsung, nempel ke jantung. Sementara perikardium parietalis dia melekat dengan jaringan ikat di sekitarnya. Nah, ini merupakan keuntungan tersendiri, di mana ketika jantung berdenyut dia tidak akan langsung bergesekan dengan paru-paru, dia tidak akan langsung bergesekan dengan diafragma, tapi dia akan bergesekan dengan sesama jaringan perikardiumnya, yakni perikardium parietalis. Nah, sehingga di sini ada semacam rongga yang potensial antara perikardium visceralis dengan perikardium parietalis. Ada rongga yang potensial, ya, yang mana sebelumnya tidak ada rongga itu, kecuali kalau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya terjadi benturan pada dinding dada, pada kecelakaan yang mungkin mematikan, di mana benturan terjadi pada dinding dada, tulang sternum, sehingga mengakibatkan terjadinya robekan pada otot jantung, maka darah bisa keluar menuju mengisi perikardium, kavum perikardium, yakni rongga yang dibentuk antara perikardium visceralis dengan perikardium parietalis. Maka rongga yang terisi oleh darah itu akan membentuk semacam bantalan untuk jantung, ya. Sehingga ketika jantung mengembang, dia tertahan oleh darah yang keluar dari bocornya
otot jantung. Ketika dia mengempis, ketika dia kontraksi, dia mengecil, maka darah pun keluar mengisi kafum perikardium. Ketika dia melebar, maka pelebaran ini, relaksasi dari jantung itu membuat dia tidak bisa melebar dengan maksimal karena adanya bantalan darah yang kita sebut sebagai tamponade jantung, yakni jantung tertampon, jantung tertahan relaksasinya karena adanya bekuan darah, karena adanya sumbatan darah yang mengisi ruang kafum perikardium. Dan ini sangat membahayakan karena akhirnya jantung tidak bisa relaksasi secara maksimal. Kalau dia tidak bisa relaksasi secara maksimal, maka kontraksi yang dihasilkan, semprotan darah yang dihasilkan itu tidak maksimal. Semakin lama semakin menumpuk tamponade ini, sehingga apa yang terjadi, semprotan jantung berkurang, sehingga semprotan jantung, semprotan darahnya bisa sampai di dalam menimbulkan kematian. Kemudian saudara-saudara, kita lanjutkan. Setelah dibuka perikardium parietale, maka tampaklah rongga dari perikardium, perikardii. Maka tampak di sini saudara-saudara, sekilas Anda bisa melihat bagian dari jantung atrium kanan, ya, yang kita sebut sebagai auricula. Auricula itu berarti semacam kuping, ya, daun telinga, ya. Kalau kita membahasakan kuping kita, daun telinga itu namanya auricula. Karena dia berada di daerah atrium dextra, maka kita sebut sebagai auricula dextra. Dextra berarti kanan, ya. Auricula dextra, ya. Kemudian nanti ada juga nanti di sini auricula sinistra. Di sini auricula sinistra, milik dari atrium sinistra, atrium kiri, ya. Kemudian saudara-saudara, di sini kita juga bisa melihat permukaan anterior dari jantung itu lebih banyak ditempati oleh ventricle kanan, ya. Ini ventricle kanan, ya. Ventricle dextra. Dan kita bisa, setelah kita ketahui bahwasanya dari ventricle dextra dia akan mengeluarkan isinya menuju ke arteri pulmonalis, baik yakni arteri paru-paru, baik menuju ke paru-paru kiri, arteri pulmonalis sinistra, maupun ke kanan, arteri pulmonalis dextra. Karena ini merupakan gabungan dari dua arteri pulmonalis kiri dan kanan, maka kita sebut arteri yang utama ini kita sebut sebagai truncus pulmonalis, ya. Truncus pulmonalis. Kenapa? Karena dia merupakan gabungan dari dua arteri besar ini. Nanti Anda akan mendapati banyak istilah-istilah gabungan dari dua arteri, itu kita sebut sebagai truncus. Dua arteri, tiga arteri, ya. Misalkan dalam sistem digestif Anda mendengar truncus celiacus, terdiri dari gabungan tiga arteri dan sebagainya. Baik, kemudian saudara-saudara, kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari foto ronsen dari seorang pasien. Tentu saja yang ditunjukkan di sini adalah gambaran normal dari foto ronsen. Kalau kita melihat ini adalah, kalau kita melihat, kita tarik garis tengah, maka dan garis tengah itu digambarkan dengan tampak jajaran dari korpus vertebra di belakang, tulang belakang, ya. Itu kita gambarkan sebagai, kita anggap sebagai garis tengah. Maka di sebelah kanan sini itu merupakan bayangan dari atrium dextra, ya. Bayangan dari atrium dextra. Kemudian gambar yang sebelah kiri itu banyak ditempati oleh ventricle sinistra atau ventricle kiri, ya. Sementara yang ini adalah kubah diafragma. Ini kubah diafragma yang tadi kita lihat, dan di sebelah kanan kita bisa melihat gambaran yang sangat padat, yang tinggi densitasnya, yang merupakan bayangan dari hepar, ya, atau liver atau hati. Sementara yang di sini Anda akan sering melihat di sini ada gambaran seperti
kurang opak atau kurang padat. Karena apa? Karena ini terisi oleh udara ya. Jadi kalau kita melihat bayangan ronsen, kalau Anda melihat bayangan lebih gelap, maka itu berarti terisi oleh merupakan bayangan dari udara, karena udara itu dalam foto ronsen gambarannya lebih gelap. Sementara kalau lebih putih itu merupakan gambaran dari organ yang lebih padat ya, ya. Di sini tampak air in stomach ya, udara dalam lambung. Jadi kalau di foto seperti ini, yang seperti ini gambaran udara di dalam lambung, dan ini adalah gambaran lever. Nah, maka kemudian kita bisa melihat di sini ada atrium kanan. Kalau di sini melebihi sekian sentimeter, kalau nanti kita belajar di ilmu radiologi, melebihi sekian meter dari garis tengah, maka akan menimbulkan kemungkinan terjadinya pembesaran atrium kanan. Sementara kalau terjadi pembesaran ventrikel kiri, maka goyangan dari ventrikel kiri ini akan bergeser ke arah sebelah kiri. Kalau ini gambaran dari sinar ronsen dengan menggunakan X-ray, cahaya sinar X. Yang ini merupakan gambaran dari CT scan ya. CT scan atau mungkin MRI, saya kurang paham. Di sini lebih jelas lagi bagaimana jantung itu berdiri di atas kubah diafragma. Di sini gambaran dari lever, dan di sini gambaran dari lambung, dan jaringan pulmo lebih gelap dibanding dengan jaringan yang lebih padat. Jaringan pulmo lebih banyak udaranya ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat proyeksi dari katup-katup jantung. Nanti kita bahas setelah kita membuka lapisan jantung lapis demi lapis. Kemudian saudara, nah ini adalah bagaimana kita melihat jantung baik dari arah posterior, inferior, dan yang ini posterior. Ini dari arah belakang, yang ini dari arah bawah ya. Kalau yang ini kantong perikardium tadi ya, kalau kantong perikardium kita buka, di sini akan muncul permukaan jantung seperti ini. Baik, kita teruskan. Ya, ini merupakan ini saya ingin menunjukkan ini saudara. Ini merupakan bagaimana jantung kalau kita buka pertama kali. Ini merupakan permukaan jantung ventrikel kanan, yang ini ventrikel, yang ini atrium kanan ya. Ini atrium kanan, yang ini ventrikel kanan ya. Atrium kanan, ventrikel kanan ya. Kita ketahui saudara bahwasanya darah memasuki jantung melalui dua pembuluh darah besar, pembuluh darah vena besar, yakni vena cava inferior dan vena cava superior ya. Vena cava superior mendapatkan darah dari kepala dan ekstremitas atas, sedangkan vena cava inferior mendapatkan darah dari rongga abdomen, pelvis, dan ekstremitas inferior ya. Kemudian vena cava superior inferior ini darah akan memasuki bagian jantung, rongga jantung yang kita sebut sebagai atrium kanan, atrium dextra. Nah, kita bisa melihat di sini permukaan dalam dari atrium. Atrium di sini mempunyai permukaan yang kasar ya, karena adanya musculus pectinati ya. Musculus pectinati atau otot pectin ya, otot pectinati ya. Kemudian di
dinding sebelah medialnya, Anda bisa melihat di sini sebuah bentukan seperti membran yang tipis ini ya. Ini kita sebut sebagai fossa ovalis ya, fossa ovalis. Pada saat kita berada di dalam kandungan, pada saat janin berada dalam kandungan, fossa ovalis ini terbuka ya, yang kita sebut sebagai foramen ovale, dimana pada janin darah dari atrium kanan sini akan bercampur dengan darah di atrium kiri ya, terjadi percampuran darah dengan atrium kanan dan atrium kiri. Kelak ketika dia akan lahir, ketika dia menangis, si janin menjadi bayi yang menangis, maka dengan perbedaan tekanan kiri dan kanan, maka fossa ovalis ini akan menutup karena adanya katup yang potensial. Begitu menangis, maka katup di sini akan menutup, jedek. Begitu menutup, maka terpisahlah hubungan antara atrium kiri dengan atrium kanan. Ketika dia sudah menutup, jaringan ini akan menyembuh, akan menimbulkan bentukan yang kita sebut sebagai fossa ovalis, yakni cekuan atau lembah. Fossa itu cekuan ya, fossa ovalis yang bentuknya seperti oval. Dan ini kita sebut sebagai septum interatrial ya. Septum itu pembatas, interatrial, antar atrial, antar atrium, sehingga kita sebut sebagai septum interatrial. Kemudian saudara-saudara, kita juga bisa melihat di sini ada sebuah katup ya, kira-kira berada di perbatasan dengan vena cava inferior. Ini ada semacam valvula vena cava inferior yang kita sebagai valvula Eustachiae. Ada sebuah muara pembuluh darah vena ya, yang kecil ya, yang mana ini merupakan muara dari vena sinus coronarius, yakni vena-vena yang berasal dari jaringan jantung ya. Jadi kita tahu jantung mempunyai fungsi yang memberikan vaskularisasi ya, memberi nutrisi dan oksigenasi untuk jaringan-jaringan yang lain. Tapi ingat, dia juga organ, dia juga butuh oksigen dan nutrisi ya. Setelah dia mendapatkan nutrisi, maka pembuluh darah akan berkumpul ke dalam pembuluh darah vena, kemudian masuk ke dalam vena coronarius yang kita sebut sebagai sinus coronarius dan bermuara di sini. Ini valvula sinus coronarius tempesi. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat saudara-saudara, di sini ada selapis tipis dan seperti membran yang kuat yang kita sebut sebagai valvula atrioventricle atau katup. Ini yang kita sebut sebagai katup jantung. Kalau kita lihat dari sisi sebelah bawahnya, maka akan tampak semacam ini ya. Ini adalah permukaan bagaimana jantung dilihat dari arah bawah ya, dari arah atrium, dari arah ventricle kanan. Kalau ini jantung atrium kanan dilihat dari arah atrium kanan, permukaan dalamnya ya. Maka tampak seperti ini, valvula atrioventricle. Valvula ini jumlahnya ada 3 ya, jumlahnya ada 3 valvula ini ya. Sementara valvula atrioventricle yang kanan, karena ada 3 daun ya, ada 3 daun, maka kita sebut sebagai katup trikuspid. Sementara nanti di katup sebelahnya yang kiri itu jumlahnya 2. Nah, ini yang kiri. Ini yang kiri. Karena jumlahnya 2, kita sebut sebagai bikuspid, 2 katup. Kalau yang kanan tadi 3 katup, trikuspid ya. Katup atrioventricle trikuspid. Ini yang kanan. Kalau yang kiri 2, bikuspid. Atau mungkin mempunyai nama yang lebih populer, yakni katup mitral, katup mitralis ya. Dan di dalam permukaan ventricle kanan ini saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana jantung ini bagaimana katup ini dipertahankan, difiksasi, dipegangi oleh muskulus otot-otot yang
bentuknya kecil, bentuknya kecil, yang kita sebut sebagai musculus papillaris, atau otot yang berbentuk seperti papil-papil. Papillus macam ini bentuknya ya, otot-otot yang kecil seperti ini, yang seperti uvula ya. Di sini musculus papillaris ya. Musculus papillaris ini bentuknya dia mempertahankan katup atrioventrikel ini supaya terbuka pada saat terjadi pengisian darah di saat fase diastolik, saat pengisian jantung ya. Ini ketika darah membanjiri ruangan jantung ya. Ketika dia nanti pada saat fase sistolik, maka jantung akan berkontraksi dan memperkecil permukaan sebelah dalamnya. Dia akan menebal masuk ke dalam sana. Nah, yang namanya katup AV ini ketika jantung berkontraksi, maka dia akan terdorong oleh darah yang ada di dalam ventrikel kanan untuk mencoba menerobos keluar memasuki atrium kanan kembali. Kalau ini terjadi, maka tentu terjadi suatu kondisi yang disebut regurgitasi, di mana aliran darah yang tadinya dari atrium menuju ventrikel kembali ke atrium karena terjadinya kebocoran dari katup atrioventrikel. Kalau itu terjadilah kebocoran yang kita sebut sebagai regurgitasi. Tapi untungnya ya, Anda diberikan diciptakan dalam keadaan diberikan katup-katup yang mempunyai pegangan yang sangat kokoh oleh musculus papillaris ini, sehingga ketika darah berusaha untuk menerobos ke atrium kanan, dia akan menabrak katup atrium ventrikel ini, sehingga katup ini akan tertutup karena dorongan dari darah yang ada di ventrikel kanan. Dan kita juga bisa melihat di sini permukaan sebelah dalam dari ventrikel ini penuh dengan otot-otot yang sangat kuat yang kita sebut sebagai trabecula carneae ya, trabecula carneae. Kemudian ada juga di sini ada bentukan yang khas yang kita sebut sebagai moderator band ya, yang terletak di dalam trabecula septomarginal, di mana di sini terisi oleh jaringan saraf, jaringan otot yang telah berdiferensiasi mengubah diri menjadi sel listrik yang berjalan di dalam trabecula septomarginalis yang kita sebut sebagai moderator band. Dan kita juga bisa melihat dari pemandangan di dalam ventrikel kanan ini ada katup-katup yang menuju ke pulmo, jaringan pulmo, jaringan paru-paru, di mana di sini tentu saja kondisinya tertutup. Ini adalah katup pulmonal, katup pulmonal. Pada saat jantung mengisi, ya, maka katup ini yang menuju ke yang menuju ke pulmonal, dia akan tertutup, ya, dia akan tertutup. Sementara katup yang dari atrium akan terbuka. Ini adalah jantung pada saat fase diastole. Ini adalah valvula truncus pulmonalis. Valvulanya ini ada 3 bagian, ada yang anterior, ada yang kanan, ada yang kiri. Ada yang anterior, kanan, dan kiri. Ini merupakan 3 buah valvula yang bentuknya seperti mangkok menghadap keluar ini. Kemudian saudara, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri atau ventrikel kiri, maka kurang lebih sama, cuman yang tampak di sini adalah yang sebelah kiri ventrikelnya katupnya ada 2 daun, kita sebagai bikuspid, ya, ada kuspid anterior, kuspid posterior. Kalau pada yang kanan ada kuspid anterior, kuspid posterior, dan kuspid yang menghadap ke septum, menghadap ke pembatas antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kalau yang kiri hanya 2 saja, anterior dan posterior. Dia tidak punya katup septalis.
Kemudian saudara-saudara, yang ini merupakan permukaan sebelah dalam dari atrium kiri. Kita bisa melihat fossa ovalis di sini, pemandangan dari arah atrium kiri semacam ini ya, fossa ovalis ini ya. Di sini masih tertulis valvula foramen ovalis, jadi dulu masih dalam bentuk katup. Dan saudara-saudara, Anda juga bisa melihat perbedaan antara atrium dengan ventrikel di sini, dimana di sini atrium ototnya lebih tipis dibanding dengan ventrikel. Yang kiri ya. Kalau yang kanan sama, kurang lebih juga demikian. Yang kiri ototnya otot atrium lebih tipis daripada ventrikel kanan ya. Ventrikel kanan lebih tebal daripada atrium kiri. Kenapa? Karena ventrikel kanan itu akan berkontraksi lebih kuat untuk menyemprotkan isinya menuju ke pulmonar. Sementara atrium dia fungsinya mungkin lebih tepatnya sebagai reservoir ya. Reservoir sebagai penampung semata. Dia sedikit sekali fungsi kontraksi, fungsi suplai darah menuju ke ventrikel itu sangat sedikit ya, kira-kira sekitar 20-30% aliran darah dari darah yang mengisi ventrikel itu diakibatkan oleh semprotan kontraksi dari atrium. Sementara 70%-nya berasal dari hisapan relaksasi dari yang pertama relaksasi dari ventrikel, kemudian ditambah lagi dengan pompa-pompa otot yang ada di bawahnya dan sebagainya. Kalau kita bandingkan antara kanan dan kiri, ventrikel ini lebih tebal yang kanan lebih tebal yang kiri daripada yang kanan. Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena ventrikel kiri harus mengeluarkan isinya ke seluruh tubuh, sementara ventrikel kanan mengkontraksikan isinya, mengeluarkan isinya hanya untuk ke paru-paru semata. Nah, jadi jaraknya sedikit sekali, sehingga diperlukan otot yang lebih tipis dibanding dengan ventrikel kiri yang harus mengkontraksikan seluruh darahnya untuk disemprotkan ke seluruh tubuh. Nah, ini tentu membutuhkan kekuatan otot yang luar biasa dibanding dengan ventrikel kanan. Kemudian saudara-saudara, kita juga bisa melihat di sini kalau kita potong jantung itu pas di tengah-tengah sini ya. Jadi sebagaimana ini, kalau kita potong jantung itu tepat di perbatasan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, atrium kanan dengan ventrikel kanan, maka kita akan menemukan bentukan yang kita sebagai kerangka jantung. Kerangka jantung. Mengapa disebut kerangka? Ya, sebagaimana otot Anda membutuhkan rangka, membutuhkan tulang untuk bisa bergerak ya, dimana otot itu menempel pada tulang Anda. Dengan demikian maka tulang pun maka Anda pun bisa bergerak ke sana kemari ya. Maka demikian pula dengan jantung. Jantung juga merupakan otot yang mana dia butuh tempat berpijak. Dia membutuhkan origo insertio. Dia membutuhkan tempat perlekatan dengan jaringan yang sudah fix. Maka ini adalah yang kita sebut sebagai rangka jantung. Di rangka jantung itu atau ikat sebagai heart skeleton, itu dia berada di tengah-tengah, di perpotongan antara atrium kiri kanan dengan ventrikel kiri kanan. Nah, disinilah otot-otot ventrikel maupun otot-otot atrium akan saling menempel, berorigo, berinsersio. Anda bisa bayangkan misalnya ini adalah permukaan jantung dilihat dari arah atrium, dimana yang permukaan atrium itu berada di depan layar ya, sementara ventrikel di balik layar monitor Anda. Nah,
Kalau kita belah maka akan tampak pemandangan semacam ini, dimana di sini tampak katup-katup jantung ini dalam kondisi terbuka yang di sini ya. Katup atrioventrikel antara atrium dan ventrikel dalam kondisi terbuka, sementara di sini katup aorta maupun katup pulmonal dalam kondisi tertutup ya. Coba tebak saudara, ini kondisi diastolik apa sistolik? Ya benar, ini adalah jantung dalam kondisi diastolik ya. Ini jantung dalam kondisi sedotan ya, jantung berdilatasi, jantung mengalami relaksasi, jantung dalam kondisi sedang mengembang, menghisap darah ya, menghisap darah dari seluruh tubuh. Maka di sini katup atrioventrikel akan terbuka. Nah, di saat yang sama dari arah aorta maupun dari arah pulmonal, jantung juga berusaha untuk memasuki daerah ventrikel, akan tapi tidak bisa karena bentuk dari katup yang seperti mangkok menghadap ke arah aorta maupun arteri pulmonal, sehingga dia nabrak katup aorta maupun pulmonal. Ini kondisi jantung dalam kondisi diastolik, kondisi jantung sedang relaksasi. Ketika tiba saatnya jantung siap untuk mengalami kontraksi, maka dia akan menutup. Bayangkan otot di bawah sana, otot ventrikel akan berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Maka seketika itu juga darah di bawah sana akan mendorong katup di sini sehingga terjadilah bentukan semacam ini. Nah, Anda bisa melihat saat ini katup trikuspid tampak lebih jelas pada saat dia menutup. Ya, dan katup bikuspid, katup mitral juga tampak lebih jelas pada saat dia menutup. Karena itu sekarang Anda paham kenapa disebut bikuspid dan yang ini trikuspid. Ya. Pada saat ini jantung berusaha untuk mengeluarkan isinya, fase sistolik ya. Fase sistolik ya. Karena bentuk katup semacam ini, maka pada saat sistolik jantung tidak memperkenankan darah kembali ke atrium yang ada di sini, tapi dia hanya memperbolehkan untuk keluar menuju ke aorta maupun arteri pulmonalis ya. Jadi inilah bentukan dari jantung pada saat sistolik ya. Anda bisa melihat di sini penutupan sepenyem inilah, penutupan katup AV semacam inilah, atrioventrikel inilah yang menimbulkan suara detak jantung saudara. Ya. Anda tentu bisa masih ingat bahwasanya kalau Anda pakai stetoskop, Anda letakkan di kuping saudara, kemudian Anda letakkan tabung stetoskop Anda ke dada Anda, maka Anda bisa mendengar suara jantung itu semacam bunyi lup 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 lup. Ada dua suara, duk 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 duk. Nah, duk yang pertama itu diakibatkan oleh benturan darah terhadap katup atrioventrikel. Nah, itu duk yang pertama. Kemudian duk yang kedua diakibatkan oleh menutupnya katup aorta dan pulmonar. Lup duk lup duk lup duk lup duk. Nah, karena itu Anda paham sekarang mengapa nama istilah yang disebutkan dalam buku teks adalah istilah lup duk. Lup duk. Lup bermakna suara yang ditimbulkan oleh penutupan katup AV ini lebih rendah intensitasnya karena dia lebih lebar dan lebih tipis. Septum katupnya lebih lebar dan lebih tipis. Karena dia lebih lebar, maka sesuai dengan hukum Pascal Boyle itu ya. Jadi luas permukaan itu berbanding terbalik dengan tekanan. P berbanding terbalik dengan tekanan. P sama dengan 1/A ya. Anda mungkin masih ingat waktu SMA. Karena lebih besar tekanan, lebih besar permukaannya, tentu tekanannya lebih kecil, maka menimbulkan suara lup. Beda dengan pada saat penutupan katup aorta maupun pulmonar. Ya, ini suara jantung kedua, maka munculnya lebih keras. Boom. Ya, karena apa? Karena luas permukaannya lebih kecil dan tentu saja
ketebalan dari katup ini lebih tebal, valvulanya lebih tebal, sehingga menimbulkan suara yang lebih keras, duk, 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 ya. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang suara fase yang diakibatkan antara penutupan katup jantung suara jantung pertama sampai menutupnya suara jantung kedua itu merupakan fase sistolik, yakni fase keluarnya darah dari jantung, fase semprotan jantung atau fase ejection, keluarnya darah dari jantung, yakni suara antara munculnya suara jantung pertama dengan suara jantung kedua itu adalah fase sistolik. Setelah muncul suara jantung kedua, maka masuklah jantung ke dalam fase diastolik, yakni fase pengisian. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita bisa melihat di sini saudara bagaimana katup aorta ini berbentuk semacam ini. Ini katup aorta ya, bentuknya seperti mangkok ya, tiga semacam ini. Dan Anda bisa melihat di sini jalan masuk dari arteri koronaria ya. Jadi Anda bisa lihat bahwasanya sebelum jantung itu memberikan vaskularisasi kepada organ-organ yang lain, dia juga perlu vaskularisasi terlebih dahulu. Maka ini cabang pertama dari aorta adalah arteri koronaria ya. Ini adalah ostium arteri koronaria ya, lubang yang masuk menuju ke dalam arteri koronaria. Anda bisa melihat di sini bahwasanya ostium arteri koronaria ini letaknya berada di belakang dari valvula-valvula aorta ini ya. Dia berada di belakang, sehingga ketika jantung mengeluarkan isinya pada saat sistolik, dia malah tertutupi oleh katup-katup ini, tertutupi. Dia tidak mendapatkan vaskularisasi pada saat sistolik. Tapi pada saat diastolik, ketika darah berusaha untuk kembali ke jantung, tapi malah berakibat menutup katup aorta ini, justru pada saat diastolik itulah darah membanjiri darah membanjiri arteri koronaria. Kemudian saudara-saudara, ini kita bisa melihat tadi ada katup trikuspid tadi ini. Ini tadi kita perjelas ada musculus papillaris tadi. Kemudian dia memegangi katup atrioventricle dengan melalui perantaraan chorda tendinea ya, yang tipis-tipis ini ya. Itu adalah chorda tendinea. Dari sini Anda bisa membayangkan seperti parasut ya, tali parasut yang dibuat orang terbang. Nah, ini musculus papillaris ini memegangi valvula atrioventricle melalui serabut-serabut chorda tendinea. Chorda itu artinya sisa, tendin artinya tendon yang kecil ya. Kemudian di sini Anda juga bisa melihat perbedaan di gambar ini. Anda bisa melihat perbedaan antara dinding ventricle kanan dengan ventricle kiri. Lebih tebal ventricle kiri daripada ventricle kanan. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ventricle kiri mengeluarkan isinya ke seluruh tubuh, sementara ventricle kanan hanya untuk ke paru-paru. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat di sini pembahasan tentang sistem konduksi jantung. Apa itu sistem konduksi jantung? Saudara-saudara, untuk otot supaya bisa berkontraksi, dia membutuhkan letupan listrik. Kalau otot itu adalah otot biceps yang ada di tangan kita, atau triceps di tangan kita, atau quadriceps di kaki kita, maka letupan listrik itu diperantarai oleh sistem saraf, serabut-serabut saraf yang masuk ke dalam otot-otot kita. Begitu terjadi letupan listrik melalui neurotransmitter, maka otot akan berkontraksi. Demikian juga dengan di jantung. Di jantung dia membutuhkan letupan listrik. Masalahnya adalah di jantung dia mempunyai sistem listrik yang sifatnya otonom ya, dia tidak dipengaruhi oleh pengaruh luar. Tanpa pengaruh luar, jantung masih bisa berdenyut secara sendiri.
Dari mana listrik untuk menghasilkan denyutan kontraksi jantung itu? Dia mempunyai yang namanya disebut sistem kondusif jantung. Ya, di sini ada sebuah tempat listrik yang kita sebut sebagai sinuatrial, nodus sinuatrial, nodus sinuatrial, atau kita sebagai SA node, sinuatrial node. Ya. Letaknya kira-kira dekat dengan vena cava superior, muara dari vena cava superior, dan dia kemudian ini otot-otot jantung ini secara histologis tidak bisa dibedakan dengan otot-otot yang lain, otot jantung yang lain tidak bisa dibedakan. Dia bisa dibedakan hanya dengan elektrofisiologis, maka otot-otot ini bisa berdenyut secara tersendiri. Ya, nanti kalau kita bahas di biokimia akan tampak bahwasanya otot-otot jantung di sini bisa mengalami kebocoran secara otomatis, ya, yang kebocoran ion yang kita sebagai ion leakage yang ada di sinuatrial. Dan kebocoran ion itu terjadi tiap detik dia akan bocor. Ketika dia bocor, maka otot yang ada di sini akan terkejut, mengalami kejutan listrik, dan itu akan disebarkan ke seluruh penjuru atrium. Kemudian di sini kebocoran itu, listrik itu, letupan listrik itu akan sampai ke node AV node, ya, atrioventricular node, yang letaknya di antara atrium dengan ventricle, ya, atrioventricular node. Begitu letupan sampai ke atrioventricle, maka atrioventricle pun akan meneruskan letupan listrik ini menuju ke bundle His, ini bundle of His yang kecil ini. Kemudian setelah itu akan melebar lagi untuk pecah menjadi dua, krus kanan, krus dextra di sini, kemudian krus kiri untuk menuju ke ventricle kiri, krus sinistra. Kemudian setelah itu dia akan pecah menjadi serabut-serabut kecil yang namanya serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje kemudian dia akan masuk ke dalam lapisan jantung endokardium yang bagian dalam, dan kemudian akan memberikan letupan listrik untuk seluruh otot ventrikel. Mengapa dikatakan bundle of His ini lebih tipis? Karena di sini terjadi perlambatan arus. Dengan adanya bundle of His yang kecil ini, maka kontraksi atrium itu terjadi lebih dahulu dibanding kontraksi ventricle. Nah, begitu atrium terjadi kontraksi, maka barulah setelah itu disusul kontraksi ventricle. Mengapa bisa demikian? Karena terjadi perlambatan arus di bundle of His. Ya, lagi-lagi kita menyaksikan bagaimana penciptaan ini dilakukan oleh sang pencipta dengan sangat menakjubkan. Bayangkan jika tidak ada bundle of His ini, kalau atrium berkontraksi, hal yang sama ventricle berkontraksi, maka tidak akan terjadi sirkulasi. Maka lagi-lagi kita harus banyak bersyukur dengan adanya nikmat yang sangat banyak ini, sehingga kita jantung bisa berdenyut setiap saat selama 60 kali per menit, ya. Kalau SA mati akibat mungkin serangan jantung dan sebagainya, Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberi kesehatan, maka letupan akan dialihkan oleh tongkat estafet selanjutnya, yakni AV node. AV node tidak secepat SA node. Kalau SA node frekuensi kebocoran leakage-nya, kebocoran ion channelnya sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Tidak demikian dengan AV node. AV node lebih lambat, bisa 100 kali per menit, 120 per menit. Kalau ini mati nodus ini mati akibat karena serangan jantung, di mana otot jantung tidak mendapatkan nutrisi akibat kebuntuan arteri koronaria, maka digantikan oleh serabut Purkinje dan sebagainya pada waktu lebih lambat lagi, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai bradikardia, ini jantung berdenyut lebih lambat. Kalau
kita masih normal, maka denyut jantung 60-100 kali per menit. Duk 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 duk. Apa yang terjadi kalau yang berdenyut adalah sekarang di perantarai oleh serabut Purkinje? Akan sangat lambat sekali. Duk 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 duk, akan lebih lambat, dan ini akan menimbulkan gangguan yang tidak nyaman bagi penderita.